Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa tanara al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini sudah sampai di ayat yang ke-63 dari surat Al-Baqarah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita kaji pada pertemuan kita di minggu ini. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada ayat terakhir yang sudah dibaca tersebut. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum ay iqrarakum biqabulit taurati. Wa idz dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil mitsaqakum akan janji kalian. Ay iqrarakum artinya akan pengakuan kalian biqabulit taurati dengan menerimanya kitab Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tura. Wa rafa'na dan kami angkat fawqakum di atas kalian at-tura akan gunung. Ay rafa'na fawqa ru'usikumul jabala miqdara kamatin. Ay rafa'na artinya kami angkat fawqa ru'usikum di atas kepala kalian al-jabala akan gunung. Miqdara kamatin dengan kadar setinggi badan. Kadzullati seperti zullah atau naungan ya, atau dalam bahasa Jawa bisa bermakna aub ini. Wakana dan adalah dia jabal farsakhon fi farsakhin, itu tingginya sefarsah dari beberapa farsah. Hatta a'taitumul misaqo sehingga kalian memberikan al-misaqo akan janji. Wa qulna khudhu ma atainakum. Wa qulna dan kami berkata, khudhu ambillah oleh kalian ma akan apa-apa atainakum yang telah kami berikan kepada kalian. Ai i'malu bima a'tainakumuhu minal kitabi. I'malu beramallah kalian atau berbuatlah kalian bima a'tainakumuhu minal kitabi dengan sesuatu a'tainakumuhu yang telah kami anugerahkan kepada kalian hu terhadapnya ma minal kitabi nyatanya dari kitab. Bikuwatin dengan kuat, ai bijiddin artinya dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi dan ingatlah oleh kalian ma fihi akan sesuatu yang terdapat di dalamnya kitab. Minas sawabi wal iqabi nyatanya daripada ganjaran wal iqabi dan juga siksaan. Wahfadzu ma fihi minal halali wal harami. Wahfadzu dan jagalah oleh kalian
ma fihi akan apa yang terdapat di dalamnya Alkitab minal halali nyatanya daripada sesuatu yang halal wal harami dan yang haram. La'allakum tattaquna agar kalian bertakwa kalian. Ailikai tattaqul ma'asiya artinya agar kalian takut atau menjaga diri al-ma'asiyah dari kemaksiatan. Ini ayat ini mengingatkan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel terhadap apa yang pernah dahulu mereka ucapkan janji kepada Allah. Artinya orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel pada masa lalu itu pernah mengucapkan janji kepada Allah untuk berpegang teguh kepada Alkitab. Jadi ayat ini sekedar untuk mengingatkan orang-orang Bani Israel yang ada di masa Nabi bahwasanya mereka dahulu itu pernah melakukan janji setia, pernah berjanji setia kepada Allah untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat. Tetapi apa yang dilakukan di sini dilanjutkan oleh ayat selanjutnya, summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Ai a'radtum anil wafa'i bil misaqi. Artinya a'radtum kalian berpaling anil wafa'i daripada anil wafa'i bil misaqi daripada penunaian terhadap janji. Min ba'di dzalika dari setelah kejadian itu. Kejadian itu yang mana? Ay raf'it turi wa ita'it taurati. Artinya setelah terjadinya raf'it turi, diangkatnya gunung, wa ita'it taurati, dan diberikannya kitab Taurat. Falaula fadlullahi alaikum bi ta'khiril azabi wa rahmatuhu bi irsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaikum lakuntum minal khasirin. Falaula, maka jika bukan karena fadlullahi ada karunia Allah alaikum atas kalian, bi ta'khiril azabi dengan menundanya azab, wa rahmatuhu dan rahmatnya Allah, birsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaikum kepada kalian, lakuntum minal khasirin. Lakuntum niscaya benarlah kuntum adanya kalian minal khasirina itu sebagian dari orang-orang yang merugi. Laula di sini adalah huruf imtina'il wujud. Fadlunya menjadi mubtada karena setelah lafaz laula setelah itu adalah menjadi mubtada. Kalimat setelahnya adalah menjadi mubtada. Nah, kata Allah di sini kalau seandaikan bukan karena rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kalian, niscaya kalian itu sudah menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ketika mereka berpaling dari apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah dengan menerima kitab Taurat dan akan beramal sesuai dengan kitab Taurat, itu kan adalah janji yang mereka ucapkan. Nah, kemudian mereka berpaling, seharusnya mereka itu ya sudah layak untuk ditimpakan azab kepada mereka. Tetapi disinilah ada karunia dan rahmat Allah berlaku kepada mereka. Akhirnya mereka ya ditunda azabnya itu. Maka kita tidak lagi mendengar ada umat-umat yang diazab setelah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku atau setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku. Maka di sini ayat ini mengingatkan kepada orang-orang Yahudi dan Bani Israel yang ada di masa Nabi Muhammad tentang nikmat, ya sesungguhnya adalah nikmat yang Allah berikan juga kepada para generasi mereka. Bahkan di sini dikatakan lakuntum minal khasirin, niscaya mereka itu atau kalian semua itu termasuk bagian daripada orang-orang yang merugi. Ya untung saja karunia dan rahmat Allah berlaku kepada mereka. Bahkan di sini lakuntum, lam di sini termasuk kepada lam waqi'ah fi jawabi laula. Jadi lakuntum minal khasirin, lamnya tersebut adalah lam yang berfungsi di dalam menjawab kalimat laula. Ailasirtum minal maghbunina bil uqubati wa bil inhimaki fil ma'asi. Ailasirtum artinya niscaya jadilah kalian minal maghbunina dari orang-orang yang tertipu bil uqubati dengan siksaan, dengan ditetapkannya sebuah siksaan. Wa bil inhimaki fil ma'asi, dan dengan
terbuainya fil ma'asi, di dalam kemaksiatan. Kita lanjutkan. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Walaqad, dan sungguh benar-benar alimtum, kalian telah mengetahui, alladzina atadaw, akan orang-orang yang telah melampaui batas, minkum, di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabtu. Ai wabillahi, ai artinya wabillahi, demi Allah, dengan pertolongannya Allah, laqad araftum, sungguh araftum, kalian sudah mengetahui, uqubatal ladzina tajawazul hadda, uqubatan, akan siksaan, alladzina tajawazul hadda, alladzina, orang-orang yang tajawazul hadda, mereka melampaui batas, minkum, di antara kalian, atau minkum, di antara kalian. Yauma sabti, pada hari Sabtu, fi zamani Dawud alaihi salam, pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Di sini dilanjutkan, sungguh kalian itu sebenarnya sudah mengetahui tentang kisah-kisah orang yang sudah melampaui batas pada hari Sabtu, atau ashabus sabti, orang-orang yang terkenal melanggar terhadap kesucian pada hari Sabtu. Walaqad, lamnya di sini adalah alam qasam, sebenarnya di sini lamnya lam qasam. Jadi maknanya itu sangat benar-benar kuat bahwasanya mereka itu mengetahui. Jadi lam qasam di sini berfungsi menguatkan terhadap kalimat yang ada di dalam ini. Jadi sungguh benar-benar kalian itu sudah mengetahui tentang kisah-kisah orang yang sudah melampaui batas pada hari Sabtu. Nah, kita lanjutkan. Ruwiya, diriwayatkan, annahum, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang tazawazul hadda, ya. Umiru bi ayyatamahhadu yaumas sabti lil ibadati. Umiru, mereka diperintahkan bi ayyatamahhadu, dengan atau agar mereka memurnikan atau mensucikan yaumas sabti, pada hari Sabtu, lil ibadati, hanya khusus untuk beribadah kepada Allah. Wa yatraku soida, dan agar mereka meninggalkan as-soida, akan berburu. Wa haula'il qaumu, dan adapun mereka inilah kaum, kanu fi zamani Dawud alaihi salam, adanya mereka fi zamani Dawud alaihi salam, itu ada di masanya Nabi Daud alaihi salam. Jadi mereka ini hidup di masanya Nabi Daud alaihi salam. Jadi kisah tentang ashabus sabti, atau orang-orang yang terkenal melanggar kesucian hari Sabtu, ini terjadi pada zamannya Nabi Daud alaihi salam. Wa kanu yaskununa bi ailata. Wa kanu, dan adalah mereka, yaskununa, mereka tinggal bi ailata, di tanah Ailah, ala sahilil bahari, di atas atau atas tepian laut, bainal madinati wasyami, di antara Madinah wasyami, dan juga tanah Syam. Wa huwa makanun minal bakhari, wa huwa, dan ada punya Ailah, makanun minal bakhari, itu tempat minal bakhari, dari negara Bakhar. Nah, ini belum saya lacak, ini Bakhar ini maksudnya di mana ini. Yajtami'u alaihil haitanu min kulli ardin. Yajtami'u, yang berkumpul, ilaihi, kepadanya makan, al haitanu, apa, ikan-ikan, min kulli ardin, dari segenap penjuru bumi. Fi syahrin minas sanati, dalam atau pada masa 1 bulan, minas sanati, dari setahun. Jadi setiap sebulan dari 12 bulan yang ada, itu terdapat atau muncul banyaknya ikan di laut tersebut, karena ikan tersebut datang dari segala penjuru lautan, berkumpul di tanah Ailah itu, atau di negara, atau di tempat yang mereka tinggali itu. Dan mereka cuman kumpulnya itu hanya terjadi di dalam 1 bulan dari setiap tahunnya. Hatta la yural ma'u likasrotiha, sehingga layuro, tidak dapat dilihat, al-ma'u, air laut, likasrotiha, karena banyaknya ikan tersebut. Bahkan saking banyaknya ikan tersebut, orang-orang tidak mampu melihat air lautnya, karena tertutupi oleh badan-badan ikan itu.
Wa fi ghairi dzalika syahri fi kulli sabtin khassatan. Wa fi ghairi dzalika, dan pada selain yang demikian, wa fi ghairi dzalika syahri, dan pada yang selain demikian itu bulan, fi kulli sabtin itu hanya terjadi pada setiap hari Sabtu khassatan secara khusus. Jadi di luar daripada bulan-bulan tertentu yang ada dari 12 bulan yang ada, itu hanya terjadi kejadian berkumpulnya ikan-ikan tersebut hanya terjadi pada hari Sabtu saja. Fahafaru hiyadon indal bahari. Fahafaru, kemudian mereka menggali parit, atau mereka menggali hiyadon, tambak. Ini tambak ikan. Kalau asal katanya ini adalah kolam, tapi di sini kita maknai sebagai tambak ikan supaya bisa gampang mudah dipahami. Indal bahri, di sisi atau di samping laut. Wasyarra'u ilaiha al-jadawila. Wasyarra'u, dan mereka membuat jalan ilaiha kepadanya hiyadon al-jadawila, dengan membuat aliran sungai atau aliran air yang mengarah kepada tambak yang sudah mereka buat tersebut. Fakanatil hitanu tadkhuluha, maka adalah al-hitanu ikan-ikan tersebut, tadkhuluha itu memasuki ya al-hitan terhadapnya hiyadon. Jadi setelah mereka menggali tambak, membuat tambak, mereka menggali jalan terusan supaya ikan-ikan tersebut nanti dapat meluncur atau dapat berenang menuju tambak yang sudah mereka buat itu. Fayastadunaha yaumal ahadi, kemudian mereka yastadunaha memburu mereka terhadapnya hitan yaumal ahadi, pada hari Ahad. Jadi mereka membuat tambak di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu mereka tidak dilarang mereka untuk berburu, ya secara otomatis mereka hanya akan boleh mengambil ikan tersebut di hari Minggu. Tetapi perbuatannya ini seperti perbuatan untuk hilah. Hilah itu semacam muslihat atau tindakan yang ngakalin larangan, sehingga mereka seolah-olah tidak melanggar kesucian hari Sabtu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Fadzalikal habsu fil hiyadi huwa i'tida'uhum. Fadzalikal habsu, maka adapun yang demikian itu al-habsu, menahan ikan, fil hiyadi, di dalam tambak yang sudah mereka buat, huwa i'tida'uhum. Huwa yaitulah al-habsu i'tida'uhum, pelanggarannya mereka. Nah, justru pelanggarannya itu ya terjadi oleh kejadian itu, oleh perbuatan mereka yang membuat tambak itu di hari selain hari di hari Sabtu yang mereka buat, tetapi hari Sabtu itu ya adalah hari di mana ikan-ikan itu masuk ke dalam tambak itu. Nah, itu masih dianggap sebagai pelanggarannya mereka yang mereka sudah lakukan. Summa innahum akhadus samaka. Summa, kemudian innahum, sesungguhnya mereka akhadhu, mereka mengambil as-samaka akan ikan. Wa hum khaifuna minal uqubati. Nah, hal keadaannya mereka khaifuna, mereka orang-orang yang takut minal uqubati, daripada siksaan Allah. Sebenarnya mereka faham bahwasanya ini sebenarnya masih terhitung sebagai langgaran. Mereka sebenarnya masih takut-takut juga. Tetapi ya di sini dilanjutkan, falamma talaz zamanu istasanal abana'u bisanatil abai. Falamma tala, maka ketika tola sudah berlalu masa, falamma tala zamanu, maka ketika sudah lewat masa yang panjang, cukup panjang, istasanal abana'u, mengikuti atau menjadikan tradisi al-abana'u, generasi-generasi anak mereka, bisa natil abai, sesuai dengan tradisinya para orang-orang tua mereka. Jadi ternyata kegiatan tersebut, kelakuan tersebut ya diikuti oleh
generasi-generasi sesudah mereka itu. Jadi turun-temurun kejadian yang sudah mereka buat, artinya dengan menggali tambak-tambak untuk mendapatkan ikan di hari Minggu, sekalipun mereka tidak memancing di hari Sabtu, itu ternyata diikuti oleh generasi-generasi sesudah mereka dan turun-temurun. Jadi mereka sudah lakukan ini sehingga generasi-generasi ke bawahnya ini sudah turun-temurun mengikuti apa yang sudah mereka lakukan itu. Famasya ilaihim tawaifun min ahlil madinati. Kemudian berjalan ilaihim kepada mereka tawaifun, beberapa golongan min ahlil madinati, dari penduduk Madinah. Alladzina karahu soida, alladzina yang mereka karahu membenci as-soida, akan berburu yaumas sabti, pada hari Sabtu. Wanahauhum falam yantahu. Wanahauhum, dan mereka mencegah. Jadi ahlul Madinah ini mencegah hum, terhadap mereka ashabus sabti ya. Falam yantahu, maka tidaklah mereka berhenti. Tetapi mereka tidak berhenti. Jadi ketika kejadian itu masih berlaku terjadi hingga beberapa generasi, datanglah sekelompok golongan orang-orang yang berasal dari Madinah yang mereka membenci untuk melakukan berburu di pada hari Sabtu. Mereka sudah mengingatkan, kamu jangan berburu seperti ini. Meskipun kamu tidak berburu secara kasat, secara jasmani kamu, secara jelas, secara nyata. Tapi tindakan yang seperti ini masih sama dianggap seperti tindakan berburu binatang, berburu ikan juga termasuk di situ. Nah, tetapi larangan mereka itu dianggap sebagai angin lalu. Waqalu, nah apa yang mereka katakan? Waqalu nahnu fi hadzal amali munzu azmanin famazadanallahu bihi illa khairan. Waqalu, dan mereka berkata ketika mereka sudah diingatkan oleh para ahlul Madinah, mereka berkata, nahnu fi hadzal amali, nahnu adapun kami, fi hadzal amali, di dalam perbuatan ini, munzu azmanin, itu sudah berlaku sejak masa-masa yang lama. Famazadanallahu bihi illa khairan, maka tidaklah Allah menambahkan kepada kami bihi, dengannya kelakuan, illa khairan, kecuali kebaikan. Kami ini sudah melakukan ini, sudah berlaku sejak nenek moyang kami, dan Allah tidak pernah menimpakan kepada kami kecuali hal-hal yang baik saja. Faqila lahum, maka dijawab oleh orang-orang penduduk ahlul Madinah, maka dikatakan lahum, kepada mereka, lahumnya kembali kepada ahlus sabti, la tagtaru, janganlah kalian tertipu. Farubama nazala bikumul azabu, maka boleh jadi atau terkadang nazala, turun, bikum, terhadap kalian, al azabu, azab. Kamu jangan tertipu, boleh jadi nanti Allah akan turunkan azab kepada kamu. Fasbahal qaumu qiradatan khasiin. Fasbaha, maka jadilah al qaumu, apa kaum yang melanggar pada hari Sabtu, qiradatan khasiin, itu menjadi kera yang hina. Famakasu kadzalika salasata ayyamin. Famakasu, maka mereka tinggal, kadzalika, seperti demikian itu, qiradatan khasiin, salasata ayyamin, selama masa 3 hari. Jadi mereka berubah seketika menjadi kera yang hina, dan mereka ini tetap dalam keadaan berubah menjadi kera itu selama masa 3 hari. Lam yakulu walam yashrabu walam yatawalladu, mereka tidak makan, walam yashrabu, dan mereka tidak minum, walam yatawalladu, dan mereka tidak beranak pinak. Summa halaku, kemudian mereka musnah. Jadi setelah mereka berubah menjadi kera selama 3 hari, mereka tidak mampu makan, mereka juga tidak minum, mereka juga tidak beranak pinak. Kemudian setelah itu mereka musnah secara keseluruhan. Wadzalika qauluhu ta'ala, wadzalika, dan ada pun yang demikian itu kejadian qauluhu ta'ala, itu adalah firman-Nya Allah Ta'ala, faqulna lahum kunu aysiru qiradatan khasiina.
Faqulna maka kami berkata lahum kepada mereka ashabus sabti ya, kunu jadilah kalian, aisiru artinya jadilah kalian, qiradatan khasiina, kera-kera khasiina yang hina. Qiradatan ini menjadi khobar dari lafad kunu ya. Aizalilina artinya yang hina. Muba'adina yang dijauhkan anir rahmati daripada rahmat Allah, wasyarafi dan kemuliaan. Jadi mereka semua berubah menjadi kera dan yang hina, dan mereka juga dijauhkan daripada rahmat Allah dan kemuliaannya. Faja'alnaha ail maskhata awil qiradata aw qaryata ashabis sabti aw hadhil ummati nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Faja'alnaha kemudian kami jadikan akannya qiradatan khasiin. Ail maskhata artinya akan berubahnya rupa, awil qiradata atau akan kera-kera, au qaryata ashabis sabti atau penduduk atau penghuni desa ashabis sabti dari orang yang melakukan perburuan di hari Sabtu, au hadhil ummati atau akan inilah umat, nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha, nakalan sebagai peringatan atau sebagai pelajaran, lima baina yadaiha bagi umat, baina yadaiha yang hidup di masanya ashabis sabti, wa ma khalfaha dan umat yang hidup sesudahnya masa ashabis sabti. Jadi Allah sengaja menjadikan qiradatan khasiin, artinya orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu, dan kemudian Allah merubah wujud mereka menjadi wujud kera-kera yang hina. Tujuannya adalah untuk menjadikan sebuah pelajaran bagi umat yang hidup di masa ashabis sabti tersebut hidup, dan bagi umat yang hidup nanti di masa sesudah mereka. Ay ukubatan radi'atan lil umamil lati fi zamaniha. Ay ukubatan artinya siksaan radi'atan yang dapat mencegah, lil umamil lati terhadap umat-umat allati fi zamaniha yang hidup di zamannya ashabis sabti, wa ba'diha dan yang hidup sesudah masanya ashabis sabti, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Au lima qaruba min tilkal qaryati wa ma taba'ada anha. Au lima qaruba atau lima qaruba bagi umat yang dekat jaraknya, mintil kal qaryati dari yang demikian itu kampung atau desa, wa ma taba'ada anha dan bagi umat taba'ada yang jauh jaraknya atau tempat tinggalnya, anha daripadanya ashabis sabti atau tilkal qaryati. Ai ukubatan li ajli ma taqaddama ala au ukubatan ya. Au ukubatan li ajli ma taqaddama ala hadhil ummati. Au ukubatan atau sebagai siksaan, li ajli ma taqaddama karena sebab ma taqaddama sesuatu yang telah terdahulu, ala hadhil ummati atas inilah umat, min dzunubihim dari sebab dosa-dosa mereka yang sudah mereka lakukan, wa ma ta'akhkhara minha dan dari sesuatu ta'akhara yang muncul kemudian, minha daripadanya dzunubihim, wa mau'izatan lil muttaqin dan sebagai peringatan lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa ini sebuah peringatan, atau mau'izah itu nasihat ya. Lebih enak maknanya benar nasihat ya. Wa mau'izatan dan sebagai nasihat lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ai likulli muttaqin sami'atil kalwaqi'ata. Ai artinya likulli muttaqin bagi setiap muttaqin orang yang bertakwa, sami'a yang mendengar tilkal waqi'ata akan yang demikian itu kejadian. Jadi sedangkan bagi orang muttaqin ini ditujukan supaya menjadi nasihat bagi orang-orang yang muttaqin supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang demikian itu.
Fa innahu yakhafu in fa'ala misla fi'lihim ayyanzila bihi mislu ma nazala bihim. Fa innahu, maka sesungguhnya muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yakhafu, ia merasa takut, in fa'ala misla fi'lihim, jika ia berbuat misla fi'lihim sebagaimana perbuatannya ashabis sabti. Ayyanzila bihi mislu ma nazala bihim, ketika turun bihi terhadapnya, bihi dengannya perbuatan atau dengannya mislu, bihi dengannya fa'ala perbuatan, mislu ma nazala bihim, seperti sesuatu nazala yang sudah turun bihim terhadapnya ashabas sabti. Jadi bagi orang yang muttaqin itu, mereka akan takut jika mereka nanti melakukan perbuatan seperti yang sudah diperbuat oleh kaum ashabis sabti, orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, dikhawatirkan juga akan turun azab sebagaimana yang pernah Allah turunkan kepada para ashabis sabti itu, atau orang-orang yang melanggar kesucian di hari Sabtu. Wal muradu biqaulihi ta'ala kunu sur'atat takwini. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala, kunu, lafadz kunu, maksudnya itu, atau wal muradu biqaulihi ta'ala, dan adapun yang dimaksud biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala dari ayat ini ya, kunu sur'atat takwini, jadilah kamu sur'atat takwini dengan secepat-cepatnya kejadian. Jadi maksudnya berubahnya mereka menjadi kera itu adalah perubahan yang terjadi dengan hanya sekejapan saja atau sangat cepat. Jadi begitu cepat berubahnya mereka itu, tidak melalui proses-proses alamiah. Jadi benar-benar berubah dengan seketika. Jadi berubah dari rupa manusia yang elok, yang tampan, yang cantik, mereka semua berubah menjadi kera dengan hanya seketika, dengan hanya mungkin sekejap mata. Wa annahum saru kadzalika kama aradallahu bihim. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, saru, mereka menjadi semuanya, kadzalika, seperti yang demikian itu, qiradatan khasiin, kama aradallahu bihim, kama sebagaimana aradallahu, yang Allah kehendaki, bihim, terhadap mereka. Ini penting ya untuk kita mengambil hikmah daripada kajian kita kali ini, bahwasanya ketika Allah sudah menetapkan suatu larangan, maka jangan lagi sekali-sekali kita berusaha untuk membuat muslihat atau mengakal-ngakali larangan tersebut supaya terkesan kita tidak melakukan sebuah pelanggaran atau menabrak larangan yang sudah dibuatkan oleh Allah. Karena khawatir ketika Allah murka, maka yang menjadi rugi itu adalah diri kita sendiri. Padahal kalau seandainya kita menjadi hamba yang patuh, menjadi hamba yang taat, maka itu segala semua rezekinya itu ya Allah yang nanggung. Ini kan kisahnya orang-orang Yahudi yang hidup di masanya Nabi Daud. Ini disebabkan karena mereka tidak ingin rugi, tidak ingin kehilangan kesempatan kesempatan berburu ikan yang begitu banyak, yang begitu banyak ada di hari Sabtu. Padahal memang hari Sabtu itu adalah hari yang mesti diagungkan oleh orang-orang Yahudi di masa Nabi Daud tersebut. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah ujian dan cobaan. Apakah dia lulus atau tidak? Tapi sayangnya mereka ini bukanlah orang-orang yang lulus di dalam menempuh sebuah ujian daripada Allah Ta'ala. Mungkin sampai di sini saja. Semoga apa yang kita kaji ini mendapatkan kemanfaatan baik untuk diri kita sendiri dan juga mendapatkan keberkahan. Mungkin saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.